Jadi sebagaimana biasanya selalu kalau kan kita akan didatangi oleh marketing. Ya, mereka akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana bonafitnya si Indosuria ini. Ya, sudah berdiri 30 tahun, gedung-gedungnya banyak, jadi tidak perlu khawatir. Bahkan seringkali mengadakan gathering-gathering. Dan yang terakhir, saya pun ditunjukkan, ini loh, gedungnya Indosuria yang di Gading Serpong sudah mau selesai. Cukup tinggi, emang cukup megah, sehingga kita melihat cukup aman. Ya, jadi kita pun menginvestasikan ini pun tidak sembarangan, tetap kita akan lihat. Dan kebetulan marketingnya pun yang mereka rekrut adalah marketing yang memang sudah punya top nama sebelumnya dari bank-bank lain. Nah, sehingga dengan demikian kita membuat kita yakin bahwa ini adalah cukup aman, safe. Lalu akhirnya Anda memutuskan untuk berinvestasi, Bergabung. menerima tawaran dari tim marketing Iya, yang sudah ada. betul. Lalu kalau dari informasi yang kami himpun, sejumlah nasabah KSP Indosuria mengaku dijanjikan akan diberikan bunga sekitar 9 hingga 11 atau 12%. Bagaimana dengan Anda, Pak Hasan? Apa yang ditawarkan atau sebesar apa bunga yang ditawarkan? Saya sendiri pribadi ditawarkan adalah 9,5. Kemudian istri saya juga ikut masuk 9%. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda lah dengan bank-bank yang lainnya, mungkin cuma 1-2% gitu loh. Tapi dengan keyakinan dari marketing itu, dan kebetulan saya sendiri secara pribadi dengan marketing saya itu adalah sudah biasa dengan bank-bank waktu dia di tempat-tempat lain. Jadi sehingga reputasinya pun saya pikir pasti yakin lah gitu loh. Jadi tidak diragukan, tapi kenyataannya ya kita lihat seperti inilah. Jadi kebohongan-kebohongan yang mulai timbul setelah gagal bayar. Gitu loh. Baik, berarti memang kalau dari pihak Indosuria ini dari awal memang memanfaatkan kredibilitas dari tim marketing yang sudah ada begitu. Memang masyarakat percaya terhadap kredibilitas tim marketing yang backgroundnya sebelumnya dari perbankan yang memang terpercaya. Begitu Pak Hasan ya? Betul, kalau saya coba melihat dan mendengarkan daripada semua teman-teman marketing pun, itu adalah memang mereka rekrut dari minimal tingkat-tingkat manajer. Bahkan ada yang sudah kepala cabang dari bank-bank lain yang sudah cukup top juga pindah ke mereka. Sehingga kita juga melihat seperti itu kan semakin yakin bahwa ini memang betul-betul investasi yang memang ya yang kalau sekarang bilang tuh investasi bodong jauh daripada itu. Kira-kira itu. Jadi kepintaran daripada mereka adalah memang betul merekrut marketing yang sudah punya top nama dan punya reputasi yang baik gitu. Ya, baik. Lalu bagaimana kelanjutan investasi? Status terakhirnya begitu Pak dari KSP Indosuria sendiri, keterangannya seperti apa? Dan kapan Anda mulai mencurigai bahwa memang ini ada sesuatu yang salah begitu? Awalnya dimulai di bulan Januari. Ya. Jadi mereka itu gagal bayar jelas di bulan Februari. Awalnya marketing mendatangi saya juga kembali, membawa surat resmi dari Indosuria bahwa mengatakan, Pak tolong jangan ikut-ikutan RAS. Karena ini mereka sedang RAS katanya. Oke, saya pada saat itu masih percaya. Ya. Namun 1-2 minggu kemudian mereka mengeluarkan surat kembali yang mengatakan tidak bisa membayar imbal jasanya kembali dan hanya bisa membayar 50% dan sebagainya. Nah di situ saya mulai curiga bahwa ini adalah pasti ada sesuatu yang memang bukan hanya sebagai RAS. Itu kira-kira jadi yang menurut kami bilang ini sudah mulai timbul kecurigaan itu dia mengeluarkan suatu statement yang selalu berubah-ubah, yang tidak pasti. Gitu loh. Baik, untuk menekankan Pak Hasan, total kerugian yang Anda alami, berapa Pak? Ya kalau saya sih memang cukup besar juga ya 1 miliar lebih, tapi saya ingin menekankan bahwa semua korban daripada Indosuria ini bukan yang seperti di state di luar itu bahwa kebanyakan adalah orang-orang yang berduit atau beruang, yang orang-orang kaya, banyak juga daripada yang lansia, yang uang pensiunnya pas-pasan, yang mereka memang mengharapkan suatu imbal jasa yang bisa untuk ya kehidupan sehari-hari, akhirnya bisa tidak terbukti, hilang begitu saja yang dengan seketika. Bahkan juga saya mendengar teman-teman pun juga ada yang ingin membantu lah dari marketing hanya 1 bulan, 3 bulan, akhirnya ablas semuanya. Nah, jadi di situ memang kelihatan sekali. Menurut informasi yang kami dapatkan, yang kami himpun, ada sejumlah korban yang mengaku mendapatkan intimidasi pada saat proses hukum berjalan. Bagaimana dengan yang Anda alami? Silakan Pak Hasan. Saya sendiri
pribadi sampai saat ini saya tidak mengalami intimidasi tersebut ya. Tapi di dalam pengadilan kemarin itu tercetus. Salah satu lawyer malah meminta kepada hakim, Pak Hakim bisa nggak dia dilindungi supaya dia tidak dituntut lagi pencemaran nama baik. Jadi berarti dia sudah kena pencemaran nama baik. Bahkan waktu itu kita juga bilang, kalau seorang lawyer saja bercerita, memberikan informasi hal Indosuria kena pencekalan nama baik, bagaimana kita yang tidak mengerti hukum. Nah di situ kita melihat kan betapa kuatnya orang ini, gitu loh. Sudah bersalah, tidak pernah mengakui kesalahannya, dan bisa menuntut balik. Bahkan yang sangat kita kecewa sekali kan pada saat putusan hakim pun salah satunya adalah harus memulihkan nama baik dia. Nah kalau kita lihat seperti itu, nama baik apa lagi sih yang perlu ini? Sudah jelas-jelas sudah menggelapkan triliunan rupiah uang daripada kita korban-korban ini, itu masih harus dipulihkan gitu. Nah itu menurut kita ada satu tanda kutip kejanggalan-kejanggalan yang ya kita cara orang awam tidak mengerti tapi nyatanya seperti itu gitu loh. Nah, makanya kita juga minta pada penegak hukum, lakukanlah hukum di Indonesia itu memang masih ada, keadilan itu memang masih ada untuk kita semua dan memang pemerintah pun melindungi rakyatnya, terutama yang lemah. Bukan hanya istilahnya yang kuat yang dilindungi, tapi yang lemah justru dihakimi.